Itu dalilnya, makanya sudah ditunjukkan dari perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Ini sekali lagi bukan asumsi ya Pak. Ini dalil yang sempurna gitu loh. Jadi penumpahan coba sebutkan suratnya, ada ayatnya. Coba. Itu Bapak bisa baca sendiri karena kita ini waktu terbatas. Aduh, jangan begitu dong Pak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Pendeta Yusuf Manubulu ya versus Bapak Sahrul ya, Pak Sahrul, yang dimana Yusuf Manubulu menjadi bulan-bulanan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya dari Pak Syarul. Pak Syarul. Baik. Ya, silakan Pak Syarul. Siap. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak. Dengar saya Pak Yusuf ya? Dengar. Baik. Pak Syarul, sorry, Islam apa Kristen ya Pak? Insya Allah Islam. Oke Pak. Ya. Baik Pak, silakan Pak. Saya ingin bertanya ke Pak Wiji ya. Ya, baik Pak. Iya. Ya. Kita sepakat bersama bahwa sumber terdekat Yesus itu adalah ibunya, yaitu Maria ya Pak ya? Iya, betul. Baik ya. Saya hanya coba meminta dalil ya di Alkitab di masa hidup ya Maria, di mana dan kapan Maria itu menyembah anaknya sebagai Tuhan. Dan yang berikut, adakah dalil yang menerangkan bahwa Maria pernah mengaku melahirkan Tuhan? Mungkin begitu saja. Terima kasih. Baik Pak Syarul. Silakan Pak Wiji, jelas bisa terdengar Pak? Baik Pak. Ya. Di dalam kitab suci Al-Quran dinyatakan bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan dari Maryam. Itu sangat jelas sekali Pak. Isa Al-Masih dilahirkan dari Maryam karena dikandung di dalam perut Maryam. Begitu Bapak. Gini. Pertanyaan saya nggak nyampe tadi ya? Apa kurang jelas ya? Iya. Gimana Pak? Pertanyaan saya tidak pada dilahirkan atau tidak. Pertanyaan saya, sumber terdekat Yesus itu kan ibunya, yaitu Maria, kan begitu Pak ya? Betul. Nah, saat ini manusia ada yang menuhankan Yesus, kan begitu ya? Ya. Siapa
yang bisa memberikan data kepada saya bahwa Maria pernah mengaku melahirkan Tuhan atau pernah menyembah anaknya sebagai Tuhan. Itu aja pertanyaan saya. Bukan melahirkan. Kalau melahirkan sepakat. Al-Quran dan Injil jelas sama. Ya. Baik, baik Pak. Jadi jujur Pak, ini pertanyaan serius. Kalau emang itu ada dalilnya, mungkin saya bisa dibaptis itu. Oke. Pak Wiji mau jawab apa saya jawab Pak? Oke, coba Pak Yusuf mau jawab dulu boleh, nggak apa-apa. Ya, itu repot Pak. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Oke, ya. Jadi dalilnya itu jelas Pak di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat, ya. Ayat 4 dan 5. Waktu itu kata Tuhan Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu dari Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya. Jadi di sini menunjukkan dengan jelas dan dengan tegas bahwa Maria sangat tahu betul bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman dan semuanya pasti terjadi. Ya, jadi dalilnya di situ menunjukkan bahwa Maria sangat meyakini bahwa yang dia lahirkan lewat rahimnya itu adalah roh Tuhan, itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu sebabnya dia memberi penekanan kepada semua murid-murid pada waktu itu, apa saja yang dikatakan oleh Yesus, kalian harus dengar, kalian harus lakukan itu. Karena itulah yang benar, itulah yang menentukan bahwa dialah Tuhan, dialah yang berkuasa, dialah yang menentukan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus tidak dikerjakan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Artinya dia juga yang menentukan manusia ke neraka atau ke surga gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa jawab gitu. Nggak nyambung gitu loh. Baik. Baik, saya terima saja atau bisa saya sanggah? Boleh kalau Bapak mau sanggah, silakan. Saya sebetulnya tidak menyanggah pertanyaannya, jawabannya, hanya saja jawabannya tidak menjawab pertanyaan, karena itu asumsi. No, 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 no. Karena kalimat Maria, ya engkau, ya Tuhan, kan begitu sebaiknya kalau emang Yesus memberikan statement seperti itu. Tapi lagi-lagi, saya tidak ingin menyanggah keimanan Bapak atau orang-orang Kristen. Silakan Bapak beriman terhadap apa yang Bapak asumsikan, itu ruang hak asasi kita sebagai manusia. Nah, simpel saja hidup ini, tidak ada yang bisa saling menjelekkan antara agama. Yang mengaku Yesus itu kan manusia yang beragama Kristen, kan gitu Pak ya, sepakat ya? Iya, betul. Oke. Tapi pengertiannya tidak seperti itu Pak. Bukan manusia yang kita tuhankan, tapi memang dia Tuhan dari sononya gitu loh. Sebelum dunia betul, ada. Betul. Ya, betul. Oke, kalau begitu cara berpikirnya begini. Kalau begitu cara berpikirnya. Kalau begitu asumsinya, Yesus tidak bisa memenuhi unsur keadilan. Bisa saya saya utarakan ya. Iya, nanti Bapak sanggah saya ya. Ya, oke. Kalau begitu asumsinya, Yesus itu awal dan akhir, kan begitu? Lalu, ada apa dia turun ke dunia, bermanifestasi sebagai manusia, lalu disalib di kayu salib untuk menembus dosa orang percaya. Sepakat dulu itu Pak ya?
Iya, betul. Yesus bermanifestasi turun ke bumi dalam wujud manusia, lalu dilakukan penyalipan untuk menembus dosa, gitu ya? Sepakat dulu Betul. sih Iya, ya? iya, iya, sepakat ya. Oke, baik. Nah, dari konsep ini justru ya, Yesus sebagai Tuhan tidak bisa memenuhi asas keadilan. Di mana itu? Dari zaman manusia pertama diciptakan sampai umat Musa dan umatnya, Tuhan tidak turun dalam wujud manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, di ujungnya dia turun ke dunia untuk menebus dosa orang berdosa atau orang percaya untuk ditebus dosanya. Lalu dosa orang-orang kemarin siapa yang menebusnya? Ya cemburu dong manusia sebelumnya. Kok Tuhan turun belakangan, Pak? Gitu loh. Oke. Ini Sudah selesai, jadi saya bisa jawab. sanggahan. Monggo silakan. Ya, jadi sebetulnya firman kebenaran itu bukan nanti Tuhan Yesus turun ke dalam dunia baru melakukan penebusan dosa. Jadi Tuhan sebetulnya sudah membuka diri dari awal manusia di Taman Eden. Bagaimana Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, cuma pada waktu itu mereka lebih mengikuti terhadap perkataan iblis. Nah, itulah yang membuat manusia menjadi terus berdosa. Nah, bagi orang-orang yang mempercayai Allahnya Israel, yang sudah diperkenalkan mulai dari zaman Adam dan Hawa, itu tetap ada penebusan, karena penebusan itu... Sebentar Pak. Ya. Biar jelas, Allahnya Israel itu siapa Pak? Yaitu Tuhan Yesus itu, Pak. Oke, sip. Lanjut. Ya, oke. Jadi penebusan itu sudah dinyatakan dari manusia pertama, dari zaman Adam dan Hawa. Ya, makanya Adam dan Hawa itu kan punya anak dua, Kain dan Habel. Nah, si Kain itu adalah melambangkan sebagai kakak, dia melambangkan kehidupan di dalam kejahatan. Sementara Habel itu melambangkan kehidupan di dalam kebenaran, kehidupan di dalam Tuhan. Jadi untuk penebusan dosa pada waktu itu, Kain itu juga sudah melakukan pembunuhan di situ, Pak. Karena kejahatan kan tidak bisa ketemu dengan kebenaran, terang dengan gelap nggak bisa ketemu. Sebentar Pak Yusuf. Ya. Mohon maaf. Mungkin saya tidak meminta apa yang Bapak jelaskan. Saya hanya berbicara tentang hadirnya Tuhan ke bumi di ujung. Justru ini menjadi ruang ketidakadilan, itu maksud saya. Bukan masalah dulu udah ada tebusan, bukan itu. Bukan. Jadi sebetulnya tidak ada yang ketidakadilan, Pak. Justru disitulah menunjukkan kesempurnaan dari keadilan itu. Karena semua orang yang mempercayai Allah yang benar, Allah Israel, atau Allah yang disebut Yesus Kristus itu semua pasti masuk di dalam penebusan itu, Pak, gitu loh. Yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu, gitu loh. Jadi semua itu sudah masuk, gitu. Oke. Artinya orang yang meninggal sebelum Yesus itu turun ke bumi itu tercover gitu ya? Betul. Yang seperti Daud, Abraham, terus Musa. Itu semua masuk, Yesaya, tercovernya itu lewat penyalipan atau lewat apa nih? Iya, lewat penyalipan itu. Karena itulah satu-satunya persembahan yang bisa diterima di surga. Gitu loh. Oke.
Mungkin ada dalilnya Pak, bahwa umat dari Adam sampai sebelum Yesus turun itu mungkin ada dalilnya menebus dosa mereka semua? Ada dalilnya Pak? Sudah itulah makanya saya ceritakan tadi. Jadi dari zaman Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, itu kan sudah dalilnya. Jangan ke sana Pak, jangan ke sana. Mungkin Pak Pendeta punya dalilnya, dalilnya saja. Jangan. Kalau itu kan sebuah analogi berpikir saja itu. Dalilnya itu penumpahan darah Pak, gitu loh. Makanya dalilnya itu diteruskan bukan hanya berhenti di Kain dan Habel, itulah yang juga ditunjukkan oleh Abraham yang mau mempersembahkan. Gini maksud saya Pak, gini maksud saya. Jadi mohon maaf, saya tidak ingin menyanggah dan membantah iman Bapak, hanya saja ingin mendapatkan dukungan dalil bahwa penebusan, bahwa penyaliban Yesus di kayu salib itu bukan hanya menembus dosa orang percaya saat Yesus disalib, melainkan wal hadirnya manusia semua ditebus dosanya. Itu maksud saya, hadis itu. Dalil itu loh, Pak. Betul. Jadi dalilnya jelas Pak. Di dalam kehidupan dari perjanjian lama, dari kitab perjanjian lama, setiap ada perbuatan dosa, itu selalu harus ada penumpahan darah, binatang harus disembeli. Itu adalah dalil yang kuat, yang mutlak, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi penebusan, penumpahan darah. Jangan sembelih binatang Pak, jangan. Nggak ada korelasinya binatang itu. Lawan berat nih. Kita ini bicara tentang penyaliban Yesus. Tadi Bapak bicarakan penyaliban Yesus itu untuk menebus dosa orang dari Adam sampai dengan Yesus diturunkan sepanjang, bahkan sampai akhir dunia ini runtuh. Sepanjang percaya dengan Yesus. Nah, kalau dari Yesus disalib sampai dengan dunia ini runtuh, itu sangat bisa diterima. Tapi pada saat awal penciptaan manusia, sehingga Musa dan umatnya yang notabene belum turun Yesus ke muka bumi untuk menebus dosa manusia, agak gini aja Pak, kalau dalil yang saya minta itu emang nggak ada, nggak apa-apa, toh tidak melunturkan keimanan Bapak. Hanya saja jangan berasumsi tentang jawaban, itu maksud saya gitu loh. Nggak begini Pak, ini bukan berasumsi Pak, Bapak kan minta dalil. Penumpahan darah di kayu salib, itu dalilnya, makanya sudah ditunjukkan dari perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Ini sekali lagi bukan asumsi ya Pak, ini dalil yang sempurna gitu loh. Jadi penumpahan coba sebutkan suratnya, ada ayatnya Pak. Coba. Itu Bapak bisa baca sendiri karena kita ini waktu terbatas. Aduh, jangan begitu dong Pak. Nah, demikian tadi kamu sih ya. Pendeta Yusuf Manubulu hanya pandai ngarang cerita ya. Jadi memang sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berpikir ya, akan lari ya tentang apa yang disampaikan oleh Manubulu ini ya. Orang-orang Kristen yang mau berpikir pasti dia akan menjadi ateis ya. Kalau tidak dia menjadi seorang muslim, maka dia akan menjadi ateis ya, karena pendetanya saja tidak bisa menguraikan dari segala sesuatu apa yang tertulis gitu ya, yang menjadi pertanyaan dari umat beragama lain. Jadi pendeta itu ya kerjaannya hanya menipu umat. Maka dari itu barang siapa masih ada orang Kristen yang percaya pada pendeta, yang dimana pendeta itu sekolahnya tinggi, namun ketika menguraikan segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan di dalam isi kitabnya
dia hanya ngarang cerita, bahkan tidak nyambung dari substansi apa yang dipertanyakannya, ya. Jadi semuanya itu bohong, semuanya itu dusta. Maka orang-orang Kristen yang mau berpikir dia kalaupun tidak masuk Islam oleh karena dia gengsi, dia pasti akan menjadi ateis dan tidak akan pernah mendengarkan doktrin dari para pendetanya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.